Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Merdeka Belajar. Kali ini saya tidak akan membahas ayatnya ya, tapi ini adab terhadap ayat atau terhadap ilmu begitu. Ya, akhir-akhir ini saya menemukan ada orang yang mengatakan bahwa kita itu langsung saja pada Al-Quran gitu. Bahkan sudah mulai ada orang yang tidak mau sama hadis Nabi. Katanya Nabi itu manusia biasa begitu. Nah, di negeri kita Indonesia ini banyak yang menganggap kita itu harus memahami Al-Quran sesuai dengan teks yang tertulis seperti itu. Nah, mungkin ada ulama yang mengatakan seperti itu, harus sesuai nas begitu. Tapi itu kan ulama begitu. Tentu memahami Al-Quran sesuai teks atau sesuai nas, kata ulama itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam begitu. Karena kalau orang awam melakukan memahami Quran berdasarkan teksnya, misal contoh ini ya, ini Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 misalkan. Kalau kita sesuai teksnya, itu ada teks di sana, wa idza halaltum fastadu. Nah, kata ini kalau orang awam yang memahami, maka akan dipahami sebagai wah itu fi'il amar. Itu perintah Allah. Karena ini firman Allah, apakah hukumnya menjadi wajib? Kenyataannya tidak kan? Jadi berburu setelah melakukan atau menyelesaikan ihram itu tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Lalu bagaimana? Ya, ulama yang bisa menjelaskan begitu. Jadi bagi orang awam yang bukan pelajar atau bukan ahlinya di bidang tafsir atau di bidang ilmu Al-Quran atau ilmu fikih, tidak usah sok tahu begitu. Jadi memahami Al-Quran itu perlu belajar, butuh proses, dan itu tidak sebentar. Para ulama itu bertahun-tahun belajarnya. Jadi menurut saya, jika ada orang yang bukan ahli, bukan pakar dalam ilmu tafsir atau ilmu fikih, lalu berbicara Al-Quran sesuai pemahaman pribadinya, itu adalah pengrusakan terhadap agama. Menurut saya seperti itu. Contoh lainnya adalah surat Al-Baqarah ayat 158. Ini saya kutip dari quranhadis.com, tafsir Ibnu Katsir. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Jadi ketika Urwah itu ditanya oleh Siti Aisyah, beliau menjawab, demi Allah tidak ada dosa bagi seseorang bila dia tidak melakukan tawaf di antara keduanya. Jadi menurut beliau tidak dosa jika tidak melakukan tawaf. Seperti itu pemahaman beliau. Tapi ternyata kata Siti Aisyah,
Ya, jadi ternyata di sini Rasulullah menetapkan atau mewajibkan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, jadi di sini kalau kita memahami teksnya saja, surah Al-Baqarah ayat 158 ini, jadi pemahaman kita akan sama dengan si Urwah yang mengatakan tidak dosa jika tidak sa'i begitu. Tapi ternyata di sini Rasulullah sudah menetapkan. Jadi berdasarkan hadis sa'i itu wajib seperti itu. Jadi itu teman-teman, tidak bisa ya kita sebagai orang awam itu memahami Quran berdasarkan teks atau nas. Jadi harus belajar pada ulama seperti itu. Ulama berbeda-beda itu biasa. Mereka berbeda pendapat berdasarkan ilmu. Tidak seperti orang awam. Oke, jadi tetap semangat belajar. Tidak bisa kita muluk-muluk langsung pada Quran atau hadis dan hanya berdasarkan teksnya saja. Tidak bisa. Oke, semoga kita selalu mendapat hidayah, selalu semangat belajar. Keterangan ini pertama kali saya dapatkan dari Ustadz Ahmad Sarwad di salah satu status Facebooknya. Ya, benar sekali. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.